Wikipedia, pengetahuan dalam tabel, bagan, dan gambar. Proses geologi. Apa itu proses geologi? Sobat Kike, proses geologi adalah setiap aktivitas atau tepatnya serangkaian aktivitas yang dapat mempengaruhi bentuk permukaan bumi. Permukaan bumi bisa disebut juga bentang alam, atau dalam bahasa yang lebih populer adalah pemandangan. Jadi proses geologi mempengaruhi pemandangan alam. Contohnya, pemandangan dasar laut bisa berubah menjadi pemandangan perbukitan. Loh kok bisa? Bisa dong. Ketika dasar laut terangkat oleh tenaga tektonik sehingga menjadi bukit, contohnya adalah Bukit Kapur atau Kars, Raja Mandala di Kabupaten Bandung Barat yang sekarang sedang diperjuangkan menjadi salah satu geopark. Contoh lain adalah ketika pemandangan alam hutan tropis berubah menjadi pemandangan gurun pasir. Misalnya ketika Pulau Sumbawa tidak bisa ditanami apapun setelah letusan dahsyat Gunung Tambora di tahun 1815. Sebagaimana kita telah ketahui, bumi terdiri atas lapisan-lapisan, yaitu kerak bumi, mantel, inti luar, dan inti dalam. Nah, yang berubah karena proses geologi adalah bagian kerak buminya. Ini nih, yang ini. Proses geologi sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu satu, proses geologi endogen. Hal ini terjadi ketika kekuatan yang menyebabkan proses geologinya berasal dari dalam bumi itu sendiri. Yang kedua adalah proses geologi eksogen, di mana kekuatan penyebab prosesnya berasal dari luar bumi. Yang termasuk proses endogen adalah satu, magmatisme dan vulkanisme. Ini berkaitan dengan kegunung apian. Yang kedua, seisme atau gempa bumi. Walaupun gempa bumi ini ada yang jenis tektonik dan jenis vulkanik, tapi dalam proses geologi gempa bumi ini ditempatkan dalam klasifikasi tersendiri. Yang ketiga itu tektonik, yaitu proses yang dinamakan orogenesa dan epirogenesa. Apa itu orogenesa dan epirogenesa? Nanti kita bahas di video yang lain ya. Sekarang proses eksogen yang pertama adalah pelapukan. Iya dong, pelapukan bisa mempengaruhi pemandangan alam. Ketika bumi masih muda, ketika kerak bumi masih didominasi oleh batuan beku, pemandangannya pasti jauh berbeda dengan bumi yang sudah didominasi oleh lapukan batuan dan sisa makhluk hidup yang disebut tanah. Yang kedua, erosi. Erosi dan pelapukan ini sahabat karib sejak dulu Sobat Kike. Di mana ada pelapukan, pasti ada erosi. Dan ketika ada erosi, terjadi karena ada pelapukan. Lalu sekarang yang ketiga adalah sedimentasi atau pengendapan. Contohnya adalah pemandangan pantai utara Jawa berubah dari tahun ke tahun karena pengendapan lumpur yang terbawa aliran sungai. Jika ada di antara Sobat Kike yang bertanya, apakah kekuatan meteor bisa menyebabkan terjadinya perubahan bentuk muka bumi? Kan buktinya ada tuh, lubang semacam kawah bekas jatuhan meteor ke bumi. Iya sih, bisa juga ya meteor dimasukkan sebagai salah satu penyebab eksogen. Lalu kalau aktivitas manusia seperti perang nuklir gimana, Min? Termasuk proses eksogen juga kah? Wah, nggak tahu ya, soalnya admin belum pernah mengalami perang nuklir, dan mudah-mudahan tidak akan pernah mengalami. Yang jelas sih, hasil letusan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki bisa mengubah wajah kota. Satu lagi, Min, kalau kecerobohan manusia sehingga menyebabkan pemandangan 3 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur berubah menjadi pemandangan danau lumpur, apakah bisa dimasukkan sebagai klasifikasi tersendiri? Ya, mohon maaf, kali ini admin no komen sajalah. Tapi bagi Sobat Kike yang mau komen, ya dipersilakan, monggo. Nah, Sobat Kike, sekian, terima kasih, dan hatur thank you.